Narkoba itu namanya leg spesialis, undang-undang khusus, dan setiap para pelaku, baik itu bandar atau pengedar, itu memang hukumannya sangat berat, kecuali dia memang pemakai. Itu aturannya harus ke rehab, ya, rehab yang bersangkutan. Nah, kasus Amar ini kan sudah cukup ramai dibicarakan di publik terkait dengan ada dugaan peredaran narkoba di lapas. Ketika polisi sudah menetapkan dia tersangka dan saat ini sudah bersidang di pengadilan, ini tugasnya PH-nya Amar untuk membuktikan bahwa Amar itu tidak bersalah. Karena polisi itu tidak mungkin punya alat bukti hanya satu. Alat bukti dalam hukum pidana itu ada 5, ya. Minimal 2 saja alat bukti yang polisi pegang. Itu sudah ada penetapan tersangka, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi maksud saya, dalam perkara yang saat ini, ya, yang sangat viral terkait dengan masalah narkotika, saya perlu jelaskan bahwa saya tidak percaya orang yang pelaku narkoba, apalagi berulang kali. Makanya polisi juga harus objektif, supaya keterangan dia jangan sampai ambigu gitu loh. Sehingga penegakan hukumnya harus tetap dijalankan kepada para pelaku kejahatan narkoba ini. Toh kalau nanti dalam pembuktian itu ternyata lemah, ya Amar Joni punya hak hukum untuk bebas. Gitu. Tapi kalau polisi dan pihak kejaksaan membuktikan bahwa dari saksi yang hadir, bahkan ada saksi tambahan dari alat bukti yang ada, sudah cukup untuk hakim menentukan bersalah atau tidak si Amar Joni, itu nanti dalam proses. Ya, ini kan masih dalam pemeriksaan saksi, ya. Artinya masih panjang lah urusan. Oh, berarti tidak masalah atau sah-sah saja JP dengan saksi Febrizon itu Jaya yang tidak ada di BAP awal saat Amar Joni ditahan. Ya, kalau BAP awal tidak ada, ternyata dalam perjalanan ada saksi lain yang dihadirkan oleh JPU, nggak ada masalah. Pasti juga di BAP. Pasti. Kalau BAP awal misalnya nggak ada orangnya, atau mungkin berada di luar, atau memang belum tersentuh atau belum dibahas, ternyata dalam perjalanan nama itu muncul dan diperiksa untuk sebagai saksi tambahan. Apalagi dia saksi kunci, kalau menurut saya wajar. Tapi harus saksi itu orang yang harus benar-benar memenuhi unsur saksi, ya, sebagai orang yang melihat, orang yang berada di lokasi itu, orang yang tahu tentang masalah ini. Jangan hanya saksi-saksi aja, tapi saksinya ternyata nggak tahu, kan gitu. Itu juga masalah juga. Dan akhirnya selain Jaya dihadirkan, JP juga menghadirkan bukti foto, yaitu Amar Joni memegang tas pouch putih yang diduga itu berisi barang haram, itu barang mampir itu sejenis sabu. Tapi Amar Joni di situ dia bilang dengan alibnya, dia merasa tertekan atau ditekan, diintervensi sebelum foto itu terjadi. Dia bilang dia disuruh untuk foto memegang tas itu dengan 5 koinnya, dan dia merasa dia tidak dikasih tahu itu isi dalam tas itu apa, dia merasa tidak tahu apa sih. Tentang bagaimana? Yang merasa dijebak lah gitu, ya. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu isinya dalam apa. Kita kan nggak mungkin tahu. Kalau Amar Joni mengaku bahwa dia tidak tahu, dia dipaksa, ya dia harus buktikan itu. Kan orang boleh menyatakan apa saja, boleh menyangkal. Tapi polisi pasti punya dokumentasi, polisi pasti punya alat bukti yang lain untuk menjerat si pelaku kejahatan narkotika ini, kan. Saya harus sampaikan kepada kalian bahwa kita memang harus tegas soal masalah narkoba, karena pemakai narkoba di Indonesia sudah cukup tinggi, hampir 4 juta lebih, bahkan mau mencapai titik 5 juta. Itu pemakai aktif, berarti tiap hari harus pakai, apalagi pemakaian tidak aktif. Nah kalau ini dibiarkan, darurat narkoba di Indonesia bukan hanya omong-omong, tapi memang nyata. Dan kita semua harus punya sikap sebagai warga negara. Saya rasa kita juga harus punya sikap bahwa kita memang harus mendukung, ya, pihak aparat penegak hukum itu dalam pemberantasan narkoba, gitu. Nah, tapi kalau misalnya benar terjadi adanya, karena Amar Joni menyatakan alibinya dia sebelum kejadian foto tersebut dia ibaratnya ya ada intervensi, terus foto itu juga tengah malam, dan dia bilang masyarakat juga bisa melihat di situ foto dia tertekan. Tadi Amar Joni sepertinya foto mereka tertekan, jadi seolah-olah dipaksa atau disetting untuk memegang tas itu, ya cuma Amar Joni. Ya masalah tertekan atau tidak kita nggak tahu, ya. Mana bisa kita cek muka orang dia tertekan atau tidak. Kita bicara soal pembuktian, bukan bicara soal masalah muka orang, face orang. Tapi kalau saya selalu percaya bahwa penegakan hukum terhadap narkoba itu harus leg spesialis, harus dengan kekuatan penuh. Karena kalau tidak, negara ini bisa rusak hanya gara-gara soal urusan narkoba saja.
bisa darurat narkoba negeri ini. Jadi kita harus mendukung langkah pemerintah, langkah negara, langkah daripada aparat penegak untuk pemberantasan sampai seakar-akarnya para pelaku, penjual, pengedar, bahkan bandar narkoba di Republik. Nah, di situ Amar juga mengeluarkan bukti. JP mengeluarkan bukti foto, Amar juga mengeluarkan bukti yaitu dia ada print out bukti chat WhatsApp antara dia dengan Kanit atau Cempaka Putih yang sekarang sudah mantan Kanit. Dia bilang di situ ada bukti bahwa dia diperas 300 juta per kepala untuk biar perkara tidak naik ke atas. Nah, terus disanggahlah oleh JPU, dia bilang, oh kenapa nggak saat dihadirkan saat AKPOC, namanya AKPOC, dia jadi dihadirkan oleh JPU saat minggu lalu sebagai saksi verbal juga ya. Kenapa tidak? Dia bilang dia lupa untuk ngasih saat pembuktian kemarin. Kan bisa dikonfirmasi kan, Mak, ini gimana? Sah-sah saja kan, dan akhirnya tetap diterima oleh majelis hakim. Emang uangnya sudah dikasih 300 juta? Dijanjikan? Berarti kejahatan itu belum terjadi dong. Kecuali uang sudah transfer sebagian atau mungkin berapa. Jadi maksud saya, namanya terdakwa itu mau ngomong apa terserah, tapi nilainya nol. Karena berbicara harus dibarengi dengan bukti. Bantahan terus dengan bukti. Oh saya kasih nih, si A 300 supaya kasusnya tidak naik. Mana bukti transfer? Ini bukti transfernya. Oh saya menjanjikan, oh saya belum kasih. Lalu apa yang mau dibawa? Tidak pidana belum terjadi. Tapi dia rasa pokoknya ada oknum polisian yang ingin ibaratnya bisa bilang menumbalkan dia, mengkambingkan hitam memisahkan dia dan juga ibaratnya memeras dia misalnya. Ya itu kan katanya. Faktanya benar nggak? Jadi kita harus hati-hati menyikapi keterangan dari terdakwa kan. Kalau menurut saya keterangan terdakwa mau dia ngomong apa terserah. Kalau saya lebih percaya kepada para penegak hukum. Mereka akan banyak menghadirkan alat-alat bukti yang menurut hukum secara sah sebagai bukti untuk supaya menjerat seseorang pelaku tindak pidana apalagi narkoba untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, berarti bisa kalau omongan Amar Joni itu apa bilang dan kosong itu bisa diperberat hukumannya bisa 10 tahun. Ya kalau soal hukuman kan kita bahas yang sekarang dia sidang kasusnya kan soal apa? Kalau memberikan keterangan palsu di pengadilan memang kan ada juga ancaman hukumannya. Kan gitu. Berarti bisa bilang yang beberapa minggu lalu dia memohon menulis surat ke Pak Prabowo amnesti gerasi dan ambisi sepertinya sia-sia karena ada saksi yang melibatkan dia itu saksi Jaya dan juga bukti foto bisa bilang gitu Pak. Sebenarnya kan kasus ini masih dalam proses di pengadilan. Kan negara ini negara hukum, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, dan itu tidak boleh saling intervensi. Pak Prabowo sekalipun tidak mungkin mengintervensi kasus ini. Tapi namanya upaya boleh-boleh saja. Sebagai warga negara mau suratin Bapak Presiden silahkan aja. Tapi untuk supaya itu surat itu mungkin mendapatkan perhatian, saya rasa enggak. Karena kan ini soal penegakan hukum, apalagi soal narkoba. Negara lagi kencang-kencangnya soal pemberantasan narkoba. Dan dia mau suratin itu silahkan aja. Namanya juga warga negara mau suratin presidennya silahkan aja. Kecuali dia memang kayak dulu kasus yang kemarin dapat amnesti, abolisi karena kasus hukuman berat, kasus politik, kasus ini. Itu boleh presiden sebagai kepala negara boleh mengambil. Orangnya belum dihukum gimana ceritanya? Bagaimana menyurati Pak Presiden? Sedangkan proses hukumnya aja belum ada kepastian hukum.